Shalom, selamat malam. Jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memulai ibadah online rumah tangga Gemindo Jemaat Nazaret. Kita sambut ibadah ini dengan menyanyi Into My Heart. Votum dan salam. Ibadah rumah tangga di keluarga kita masing-masing, jadilah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah saudara-saudara yang ada dalam persekutuan saat ini. Kita nyanyikan PKJ 15 bait yang pertama. Kusiapkan hatiku Tuhan.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Penatua Deki Ingkiriwang. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan belajar merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan dalam ibadah rumah tangga malam hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa untuk memohon tuntunan bimbingan Roh Kudus daripadanya, agar saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita boleh dimampukan untuk memahami dan mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kita menjalani hari-hari kehidupan seturut dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali saat ini kami jemaat-Mu datang mengucap syukur atas kasih sayang yang sudah Tuhan berlakukan dalam sepanjang kehidupan kami hari ini. Terlebih khusus saat ini dalam segala keterbatasan dari efek pandemi COVID-19 yang mengharuskan kami beribadah di rumah jemaat masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan hadir dalam rumah jemaat untuk memberkati kerinduan beribadah dari jemaat-Mu, bahkan memampukan kami untuk boleh memahami dan mengerti saat kami membaca dan belajar mengertikan tentang kebenaran firman yang menjadi kompas dalam mengarahkan kami menjalani kehidupan yang Tuhan izinkan. Dan dalam segala keterbatasan hamba-Mu yang dipercayakan malam ini untuk menjadi pelayan firman dalam ibadah rumah tangga secara online, hamba bermohon tuntunan bimbingan Roh Kudus daripada-Mu untuk memampukan hamba berbicara tentang kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan inilah kami jemaat-Mu yang sudah siap mendengar dan merenungkan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting, bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai
dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sampai sedemikian jauh pembicaraan kita atau pembacaan kita dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9 yang kita akan sama-sama renungkan pada malam hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Merupakan suatu kebahagiaan atau sukacita kita sekalipun di dalam keterbatasan oleh karena efek atau dampak dari pandemik COVID-19, tapi kita masih diberikan kesempatan untuk boleh menjalani peribadatan yang pada malam hari ini adalah ibadah rumah tangga Gemindo Jemaat Nazaret yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Kita boleh merasakan satu sukacita atas kesempatan yang telah Tuhan berikan di tengah-tengah kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu artikel atau tulisan yang saya baca mengatakan demikian. Siapa yang menguasai minyak, dialah yang menguasai dunia. Ini artikel atau salah satu tulisan yang mengatakan bahwa dalam prediksinya pada beberapa tahun yang lalu, minyak dikuasai oleh negara Eropa dan Amerika, sekalipun di negara Arab merupakan satu ladang minyak yang terbesar yang ada. Namun oleh karena situasi dan permainan menjalani sistem ekonomi, sekalipun negara Arab memiliki ladang minyak yang besar, tetapi minyak masih tetap dikuasai oleh negara Eropa dan Amerika. Tahun berganti tahun, masa berganti masa. Saat ini harga minyak dunia anjlok, turun, dan pengaruhnya luar biasa di seluruh sektor bisnis. Kemudian dia atau seorang penulis ini mengatakan bahwa saat sekarang siapa yang menguasai nikel, dia yang bisa menguasai dunia di masa yang akan datang. Indonesia step by step mulai mengurangi kerjasama dalam berbagai sektor dengan negara Eropa Amerika. Bahkan mengurangi kontrak-kontrak kerja di bidang-bidang tertentu dan mulai melirik kepada negara Cina yang saat ini sangat banyak sekali menguasai teknologi. Lalu kita bertanya, kenapa nikel? Nikel dapat menggantikan minyak dengan teknologi yang ada, bahkan masih mereka meningkatkan sampai dengan saat ini. Nikel
dapat menjadikan power menggantikan minyak. Baterai lithium yang salah satu bahan bakunya adalah nikel dapat menjadikan power elektrik baik untuk mobil-mobil yang Bapak Ibu Saudara mengetahui mulai bermunculan mobil-mobil listrik, bahkan dapat menjadi power pada waktu masa yang akan datang untuk dipakai di rumah-rumah, bahkan di dalam berbagai hal kebutuhan manusia. Melihat perkembangan seperti ini, ada kecemburuan dari negara Eropa dan Amerika menurut penelitian-penelitian yang ada. Sekalipun kecemburuan ini tidak secara langsung terlihat secara nyata, jelas dari kecemburuan ini ada semacam iri hati dari negara-negara yang tadinya kita sebut adikuasa untuk dengan berbagai macam cara dapat menyudutkan negara Cina, sehingga kerjasama negara-negara yang memiliki lahan nikel yang besar untuk tidak bekerja sama atau mengurangi kerjasama dengan negara Cina, dan kemudian negara Eropa Amerika dapat menggantikannya. Itu prediksi yang ada, yang mungkin belum tentu juga dibenarkan, tapi prediksi yang ada seperti demikian. Dan negara Eropa Amerika di dalam kaitan dengan pandemi 19 ini, yang beberapa waktu yang lalu negara Cina dipojokkan oleh karena isu pandemi COVID-19 ini, awal mulanya dari Cina, merasakan sesuatu kesempatan yang baik untuk boleh dan dapat menyudutkan negara Cina. Nah, sifat ini ada dalam kategori sifat iri hati. Bagaimana dengan kaitan pembacaan kita pada malam hari ini? Dalam kehidupan secara global, di antara satu negara dengan negara yang lain, faktor iri hati ada dan melekat. Sehingga bagaimana caranya di dalam strategi politik menjatuhkan atau menyudutkan suatu negara, itu sampai saat ini berjalan. Dan sifat-sifat seperti itulah yang ada di dalam kategori iri hati. Mementingkan diri sendiri atau mementingkan negaranya sendiri dalam berbagai strategi untuk supaya tidak dapat dilihat secara global dengan taktis atau strategi yang dimainkan oleh negara-negara tertentu. Itu prediksi-prediksi yang ada. Lalu relevansi dengan pembacaan kita malam hari ini, saya memberikan satu highlight atau menggarisbawahi bahwa hal seperti ini berbicara tentang iri hati dalam kehidupan jemaat atau kita manusia yang percaya kepada Tuhan. Saya kategorikan dalam satu kalimat dewasa dalam Kristus. 1 Korintus 3 ayat 3 seperti apa yang kita bacakan tadi. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati,
dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan hidup secara manusiawi? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seseorang akan dianggap sudah dewasa ketika menginjak usia 17 tahun. Dulunya di negara Eropa, Amerika, bahkan di negara Asia juga, pada saat anak berusia 17 tahun dianggap sudah dewasa dan diberikan kebebasan untuk hidup mandiri. Nah, sekarang di Indonesia pun pemikiran itu sudah terjadi. Seorang akan dianggap sudah dewasa ketika menginjak usia 17 tahun. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah menjadi Kristen selama 17 tahun? Dapatkah ia langsung dianggap sudah dewasa rohani? Jawabnya tidak. Sebab kedewasaan rohani seseorang bukan ditentukan dari berapa lama ia sudah menjadi Kristen, bukan ditentukan dari berapa tinggi jabatannya di gereja, bukan pula ditentukan dari kesibukannya dalam menjalani tugas pelayanannya. Banyak hal dapat dijadikan alat ukur kedewasaan rohani, namun bukan hal-hal yang seperti saya sebut sebelumnya. Lalu, bagaimana alat ukur yang dipakai Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus? Rasul Paulus menilai jemaat di Korintus belum dewasa dalam Kristus. Kalau kita perhatikan dalam ayat 1b tadi, apa alasannya? Di antara mereka ada iri hati. Ada juga perselisihan antara mereka yang mengaku dari golongan Paulus dan mereka yang mengaku dari golongan Apolos. Hal itu menunjukkan bahwa mereka masih manusia duniawi dan masih hidup secara manusiawi. Ayat 3 dan 4 tadi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata kedewasaan rohani seorang Kristen antara lain ditentukan dari sikapnya dalam menjalani kehidupan dengan sesama. Jika masih ada iri hati dan perselisihan, sebenarnya ia belum dewasa dalam Kristus. Hal tentang hati menjadi fokus dan perhatian Paulus untuk jemaat di Korintus. Lalu kita bertanya, kenapa hati? Amsal 27 ayat 19 mengatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Ayat atau nas ini menyatakan bahwa hati manusia mencerminkan manusia. Artinya, apa yang ada dalam hati seseorang pasti akan terrefleksi dalam ucapan dan tindakannya. Kalau hati tidak dapat kita jaga dengan baik, maka segala ucapan dan tindakannya pun pasti tidak akan baik atau benar. Ternyata Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang hati, bukan saja seorang Paulus tapi juga Amsal menasihati kita agar senantiasa menjaga hati dengan penuh kewaspadaan, agar tetap dalam kondisi baik dan bersih. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya, mengapa hati harus selalu dijaga? Karena dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan keseharian kita. Tuhan menunjukkan bahwa ada banyak persoalan yang dapat terjadi dalam hati manusia. Hati merupakan salah satu sumber kejahatan.
Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Matius 15 ayat 9. Segala macam tindak kejahatan seperti membunuh, merampok, mencuri, menipu, menghujat, saksi palsu, dan sebagainya berawal dari niat yang ada di dalam hati si pelaku. Dan ini sungguh sangat mengerikan sekali jika hati kita tidak jaga dan pelihara dengan baik. Kemudian hati dapat menjadi degil. Markus 6 ayat 52b mengatakan hati mereka tetap degil. Degil adalah sebuah kata yang sebenarnya sangat mengerikan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata degil berarti tidak mau menuruti nasihat orang, tetap keras kepala, atau bahasa keseharian kita berkepala batu. Apapun yang terucap di mulut orang, semua berasal dari hati. Kalau saja hati benar, yang keluar dari mulut pasti benar. Sebaliknya, apabila hati dalam keadaan keruh, istilahnya tidak mood, pasti yang keluar dari mulut adalah hal-hal yang negatif. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Hati mulai menjadi tidak benar ketika dalam suatu kesempatan kita merasa ada rasa sakit hati, ada rasa iri hati oleh karena berbagai macam persoalan yang kita hadapi atau kita alami. Bapak Ibu Saudara, ada lagu dangdut tapinya. Begini lagunya. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Sakit hati hampir sama dengan kondisi sakit gigi. Kalau saja seseorang mengalami sakit gigi, maka semua makanan akan terasa sulit untuk masuk ke dalam mulut dan ke perut. Demikian juga dengan sakit hati. Ketika seseorang sakit hati terhadap orang lain, maka setiap informasi yang diterima dari luar yang hendak masuk ke dalam pikiran akan sangat menyakitkan dan sangat sulit untuk dicerna. Ketika orang yang sakit hati mendengar informasi mengenai orang yang menyakitinya, mengalami penderitaan atau mengalami kesenangan, maka spontan hati ini akan mengatakan yang tidak baik mengenai orang tersebut. Sebaliknya, ketika hati yang sakit diisi dengan firman Tuhan, maka setiap firman Tuhan yang disampaikan akan sulit untuk diterima oleh pikiran. Itu sebabnya dikatakan oleh Alkitab, Amsal mengatakan agar kita menjaga hati karena dari situlah terpancar kehidupan. Masalah hati memang sangat penting karena setiap tindakan kita ditentukan oleh bagaimana hati kita berbicara. Masuk dalam hal iri hati adalah sebuah kata yang sering kali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dalam lingkungan keluarga, tempat tinggal, atau lingkungan masyarakat. Baik di sekolah, di kantor, bahkan juga di tempat-tempat pelayanan, di rumah-rumah ibadah atau gereja. Beberapa contoh di keluarga, apabila seorang adik terkadang merasa iri hati kepada kakaknya ketika pada satu kesempatan orang tua dari kakak beradik ini memberikan atau membelikan sesuatu barang yang baru buat sang kakak. Seorang murid sekolah merasa iri hati ketika melihat rekan sebangkunya atau rekan atau teman sekolahnya memperoleh nilai lebih tinggi dalam penyelesaian ujian di kelas. Bagaimana di kantor? Si A merasa iri hati kepada si B karena B mendapat promosi jabatan. Ini lagi yang penting, bahwa di gereja rasa iri hati juga melanda orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan. Kita lihat
Kenyataan yang ada, seorang hamba Tuhan terkadang iri hati terhadap rekan sesama hamba Tuhan karena jemaatnya lebih banyak dan pelayanannya lebih berhasil. Atau jemaatnya menyayangi hamba Tuhan yang ada di gereja tersebut atau di rumah tempat beribadah tersebut. Betapa iri hati itu telah merasuki semua kalangan, bukan saja kepada orang awam, tapi juga kepada pelayan Tuhan pun terkena dampaknya. Lalu apa itu iri hati? Iri hati bisa atau dapat juga kita artikan adalah suatu perasaan kurang senang bila melihat orang lain beruntung atau berhasil dalam hidupnya. Iri hati juga bisa diartikan rasa cemburu atau sirik terhadap orang lain. Yang jelas, orang yang iri hati adalah orang yang selalu tidak bisa menerima kenyataan keberhasilan orang lain. Dalam Yakobus 3 ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi iri hati menurut Alkitab adalah sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Seseorang yang hatinya dipenuhi iri hati dipastikan jarang sekali atau bahkan tidak pernah bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ia selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dia diberkati, mengapa aku tidak? Tuhan kok tidak adil ya? Itu pertanyaan yang ada. Akibatnya ia pun kehilangan damai sejahtera di hatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana supaya terlepas dari iri hati kita? Maka kita harus makin mendekat kepada Tuhan. Kita membangun kekariban dengan Tuhan melalui doa. Jangan sedikit pun kita memberi celah kepada kuasa gelap yang selalu berusaha untuk dapat menguasai hati kita. Iri hati adalah senjata dari kuasa kegelapan atau iblis untuk menghancurkan orang percaya. Inilah nasihat Paulus. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Kita harus memenuhi pikiran kita dengan perkara-perkara yang positif. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Matius 12 ayat 34b sampai dengan 35. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, hati ibarat sehelai kanvas yang akan terbentuk coraknya sesuai cat yang disapukan di atasnya. Mari, lupakan berapa lama kita sudah menjadi Kristen. Lupakan berapa tinggi jabatan kita di gereja. Lupakan juga berapa banyak waktu kita dalam kesibukan melayani atau dalam kesibukan menjadi seorang pelayan. Tetapi baiklah kita melihat keadaan kita dengan saksama. Jika ada iri hati dan perselisihan, sesungguhnya kita belum dewasa dalam Kristus. Kita tidak lebih dari seorang anak yang masih harus menerima susu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya sudah dewasa dalam Kristus, atau baru sampai dalam konteks merasa dewasa dalam Kristus? Pikirkanlah semua itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, setelah kita mendengar tentang kebenaran firman Tuhan,
Mari kita responi dengan menyanyi firman-Mu pelita. Kita akan masuk dalam pengucapan syukur, tapi sebelumnya kita dengarkan ajakan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita nyanyikan PKJ 146 bait yang pertama, bawa persembahanmu. Kita akan masuk doa persembahan dan doa syafaat yang akan dipimpin oleh kepala keluarga atau orang tua dari masing-masing keluarga sesuai dengan pokok doa yang tercantum di layar. Untuk jemaat yang beribadah sendiri dapat berdoa secara pribadi. Sementara berdoa, video silahkan di-pause dan dilanjutkan kembali setelah doa Bapa Kami selesai. Jemaat dipersilakan memulai doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri peribadatan kita. Sebelum kita menerima berkat, kita lakukan pujian atau kidung jemaat 451 bait 1 dan 2, bila Yesus berada.
Bapak Ibu Saudara, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel dan kita sekalian. Amin.